komputernya tapi nggak apa-apa. Recording in progress. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku mempersilahkan kalian semua untuk ambil satu doa pribadi. Iya, selamat datang dalam ibadah persekutuan teruna kita di hari Minggu, yang udah pasti hari Minggu lah ya. Tanggal berapa? 5 Juni, awal bulan nih. Semangat, Juni udah masuk tengah tahun, enggak? Kenapa enggak? Besok ujian, kasih. Kita mau bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Nih aku udah keringetan lagi, ya ampun. Kalau udah ada denger nada ini, udah tahu kan mau nyanyi lagu apa? Udah familiar? National Anthem. Oke, Mars Rena. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, kita mau angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Udah tahu kan lagunya? Tahu? 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 Tahu. Oke. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ya, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami peroleh hari ini. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami mau menyerahkan hati kami mau menyerahkan pikiran kami, dan apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang terjadi di ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau hadir, Tuhan mau isi hati kami masing-masing. Tuhan mau hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahu lagunya? Enggak. Yuk. Udah nggak tahu lagunya nih Kak, gimana dong? Kita coba dulu ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ulangi lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Anakku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, dalam kasih-Nya berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pada bawa Alkitab kan? Alkitab atau Alkitab deh, terserah. Aku juga mau ambil deh, aku juga mau ambil sebentar. Amsal, aku buka Mazmur. Amin ampun. Kan kemarin gender tuh. Sekarang apa ya? Hah? Emang ada yang ingat jam lahir? Ada yang ingat jam lahir? Aku nggak ingat jam lahirku berapa. Taunya hari. Taunya tahun. 2400. Bulan deh, bulan ulang tahun. 1 sampai 12 kan? Yang bulannya ganjil? Yang bulannya ganjil? 1, 3, 5, 7, 9, 11 terakhir. Siapa yang ganjil?
Angkat tangannya tinggi dan gak bau atau udah masih pagi. Baca ayat ganjil ya. Sisanya genap. Baca genap, oke? Ini perikopnya mana? Oh gak ada. Amsal 15 ayat 1 sampai 7. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak. Haleluya, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Akhirnya duduk ya. Pegel nggak? Pegel nggak? Lumayan. Biasa di sekolah duduk ya. Di ibadah baru berdiri. Ya. Alkitabnya tetap dipegang. Kita mau dengar firman Tuhan. Masih ingat minggu kemarin tentang apa? Ayo. 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 Esther sama Mordekai. Esther kenapa emang Esther? Ah, raja ini suka bunuh orang. Lalu, oh, Haman suka bunuh orang. Jadi si Esther ini tuh melakukan kayak ada cara dia ngajak orang-orang Yahudi untuk kayak berpuasa, terus dia akhirnya selama 3 hari kan. Terus pada akhirnya dia ngobrol sama raja, kalau dia ceritain semua masalahnya kayak orang Yahudi mau dibunuh sama Haman dan lain-lain. Pada akhirnya raja apa ya istilahnya menghukum Haman gitu. Dihukumnya gimana Haman? Lupa. Digantung. Iya, gitu. Digantung di depan halayak umum. Ya. Itu bekal kita seminggu kemarin untuk kita menghadapi hari-hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sekarang gelasnya kosong nih, mau diisi lagi untuk kita menjalani hari seminggu ke depan. Kita mau siapkan hati kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan sama kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, di pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap
yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dipersilahkan kepada Kak Mea untuk maju ke depan. Oh, mau dipanggil Kak nih. Oh. Ya, kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita baca dan kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan mengantar kami hadir di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam persekutuan ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mau diamkan semua suara-suara yang lain dan suara Tuhan saja yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara berbalasan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca ayat yang ganjil dan adik-adik akan baca ayat yang genap. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan
malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Ya, adik-adikku sekalian, ini kita bicara hari ini, kita mau bicara masalah Roh Kudus. Pada ayat yang kedua dikatakan di sana, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pertanyaan ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa hubungan Roh Kudus dengan orang percaya itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Karena ketika Rasul Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sekalian sudah menerima Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah menerima Roh Kudus atau Roh Kudus diam di dalam hati kita? Apa yang menjadi indikator bahwa kita sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu diam di dalam hati kita? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama, sudahkah kita menerima Roh Kudus? Sudah belum? Sudah? Sudah apa belum? Belum apa sudah? Ayo. Siapa yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Semua sudah? Sudah. Yakinkah kita bahwa ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kita meyakini bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita? Yakin enggak? Halo? Yakin enggak? Ragu-ragu. Yakin enggak? Ragu-ragu. Lantang. Yakin? Yakin. Apa indikatornya bahwa Roh Kudus diam di dalam diri kita? Coba buka Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 22. Silakan, satu orang baca. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, dari
kita lihat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adakah indikasi-indikasi itu ada dalam diri Anda? Jadi kalau mau tahu apakah Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita atau Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka itu indikasinya. Kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka kita adalah orang yang penuh kasih, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang lemah lembut, orang yang merasa hidupnya adalah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ini indikasinya. Jadi kalau itu semua belum ada di dalam diri Anda, dipertanyakan. Benarkah Roh Kudus diam di dalam diri kita? Sederhana. Kalau kita mau tahu apakah Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita atau tidak, itu indikatornya. Karena buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan mampu mengendalikan diri, enggak emosi, marah sih boleh, tapi tidak sampai mendendam, membenci, dan sebagainya. Tetapi kalau indikasi-indikasi itu justru tidak ada di dalam diri Anda, maka Anda perlu mempertanyakan, kenapa Roh Kudus tidak diam di dalam diriku? Ya, kita balik lagi ke bacaan kita. Oleh karena itu di dalam ayat yang kedua, Paulus bertanya kepada 12 orang murid ini, ya bukan 12 orang murid Yesus ya, di sini enggak disebutkan namanya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mengapa Roh Kudus itu sangat dibutuhkan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian sebelum kita masuk dalam jawaban dari pertanyaan itu, yang menarik di sini di ayat yang kedua ini, di kalimat yang terakhir dikatakan, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kalau pertanyaan ini diperhadapkan kepada kita, mengapa mereka belum pernah mendengar Roh Kudus? Menurut Anda, kenapa kira-kira? Kenapa mereka belum pernah mendengar? Ayo, silakan. Ya, hari ini saya nggak bikin seperti khotbah biasa, saya ingin kita berdialog. Supaya kita memahami makna daripada Roh Kudus ini. Mengapa mereka menjawab bahwa kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus itu? Menurut Anda kenapa? Kalau misalnya saya bilang bahwa tadi ada kebakaran di sebelah situ, Anda tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Ya? Karena nggak ada yang kasih tahu. Karena nggak ada yang kasih tahu. Kan jawabannya sederhana. Karena nggak ada yang kasih tahu. Coba Anda buka Roma 10 ayat 14, baca deh ayat 13. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ellen baca. Roma 10. Roma 10 ayat 13 sampai ayat 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, di situ jelas bahwa bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau mereka tidak diutus? Artinya orang bisa mendengar sesuatu kalau ada yang mau memberitakan. Orang ini mau memberitakan kalau memang dia diutus untuk memberitakannya. Nah, kalau dia diutus, tentunya ada proses untuk dia menerima tugas dan tanggung jawab pengutusan itu. Dan Rasul Paulus ingin mempersiapkan murid-muridnya ini supaya mereka diutus. Tetapi sebelum diutus mereka harus diperlengkapi. Jadi jawabannya tadi sederhana. Bagaimana mereka tidak tahu tentang Roh Kudus? Karena nggak ada yang kasih tahu. Nggak ada yang memberitakannya. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada mereka untuk mempersiapkan diri menjadi utusan. Untuk memberitakan kabar baik itu. Supaya orang lain juga tahu. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Tadi pertanyaannya belum terjawab. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kita lihat bahwa bagaimana Roh Kudus ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya dan memperlengkapi diri untuk diutus mengabarkan Injil. Karena murid-murid ini tugasnya adalah untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Sementara mereka sendiri belum memperlengkapi diri. Roh Kudus saja dia nggak tahu, bagaimana bisa dia mau memberitakan tentang keselamatan. Kalau Roh Kudus ini sangat berperan dalam hidup kita orang yang percaya ini, sebenarnya apa sih peran Roh Kudus itu? Kalau tadi buah rohnya sudah jelas ya, itu untuk kita pada saat ini kita bisa tahu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang akan diutus ini membutuhkan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kasih, sukacita dan damai sejahtera dalam dirinya. Tetapi ada satu peran Roh Kudus bagi mereka yang akan diutus ini. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-8. Apa dibilang di sana? Yang sudah ketemu, baca. Silakan. Dibaca ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
Maaf, Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kalau kita lihat di ayat itu, apa peran Roh Kudus di situ? Apa? Ketika mereka menerima Roh Kudus, apa yang ya? Kuasa. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi di sini kita melihat bahwa salah satu peran Roh Kudus di dalam diri murid-muridnya yang akan diutus ini adalah mendapat kuasa. Kuasa sebagai orang yang akan diutus untuk memberitakan Injil, kuasa untuk memberikan kemampuan dan keberanian supaya mereka dapat menyampaikan kabar keselamatan. Makanya di dalam bacaan kita Kisah Rasul 19 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Kenapa Rasul Paulus berani? Karena ada Roh Kudus yang memimpin, yang diam di dalam dirinya. Sehingga dia dapat kuasa untuk berani memberitakan kabar keselamatan. Kita sudah bisa melihat, oh ini salah satu peran Roh Kudus lagi adalah memberikan kuasa, memberikan keberanian untuk memberitakan kabar keselamatan. Baik, kita melihat lagi peran Roh Kudus yang lain. Kita lihat Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Ya, Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi kita lihat Roh Kudus di sini dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Fungsi yang kedua, Roh Kudus ini selaku penghibur. Ya. Selaku penghibur. Dan dalam konteks dia sebagai penghibur dikatakan di sana, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini begini ceritanya. Saya pakai bahasa biasa supaya Anda mengerti. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus dengan Allah. Butuh jembatan untuk mengembalikan relasi manusia dengan Allah, yaitu melalui siapa? Melalui siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah dia
membawa misi keselamatan itu dengan mati, ya, mati itu tujuan kematiannya adalah supaya menjembatani kita dengan Allah kembali. Bisa mendapat jalan keselamatan ke rumah Bapa. Misi Tuhan Yesus terbatas di dunia ini. Ya, setelah dia mati, dia bangkit, kemudian dia kemana? Ya, Tuhan Yesus setelah mati, bangkit, kemudian kemana dia? Tuhan Yesus kemana? Surga. Naik ke surga. Tuhan Yesus sudah kembali ke rumah di surga. Nah, sekarang siapa yang jaga kita? Kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, kita ada apa-apa, tinggal kita datang ke rumahnya. Sekarang dia sudah nggak ada. Kita hanya percaya di dalam iman terhadap Tuhan Yesus dan kita tidak pernah lihat dia lagi. Terus siapa yang memelihara kita? Padahal kita sudah percaya pada Tuhan Yesus ini. Oleh karena itu Allah mengutus Roh Kudus itu untuk memelihara kita, menjaga kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diutus untuk memelihara, menjaga kita, mengingatkan kita perannya yang tadi ada di Galatia 5 ayat 22 itu. Jadi kalau Roh Kudus diam di sini, waduh, kita mulai punya rasa kesabaran, sukacita. Itu cara Allah untuk memberikan Rohnya kepada kita itu supaya tetap memelihara kita dalam iman kita yang kita sudah percaya kepada Yesus ini, jangan sampai kita menyimpang. Jadi ketika kita mulai emosi, ketika Roh Kudus diam di sini, waduh, harus dengan sabar, sukacita. Itu berarti peran Allah di dalam diri kita lewat Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu di fungsi yang berikut bahwa Roh Kudus itu sebagai penghibur dan selaku penghibur dia mengingatkan kita apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Mengingatkan kita. Itu bagian yang kedua dari tadi Roh Kudus sebagai memberi kuasa, ya. Sekarang Roh Kudus sebagai penghibur. Yang ketiga kita lihat Roh Kudus sebagai penolong. Masih di Yohanes 14 ayat yang ke 16 sampai dengan 17. Silakan, siapa yang ketemu? Dibaca. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Yang pertama saya ambil dulu kalimat yang terakhirnya. Roh Kudus itu diam di dalam kamu, ya. Di mana Roh Kudus diam? Di dalam tubuh kita ini, di mana tempatnya? Di sini? Di mana? Di hati. Ya, Roh Kudus itu diam tuh di hati. Di sana dikatakan di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini saya akan sedikit menyimpang. Di dalam Alkitab ada 2 penolong. Anda tahu siapa penolong yang pertama? Ada yang tahu? Siapa penolong yang pertama Tuhan Allah menciptakan penolong yang pertama? Hawa. Jadi penolong yang pertama itu adalah perempuan. Makanya di dalam Perjanjian Baru ini dikatakan penolong yang lain. Karena sudah ada penolong sebelumnya. Penolong yang pertama itu adalah perempuan, yaitu Hawa. Kemudian di dalam Perjanjian Baru dikatakan ada penolong yang lain. Siapa penolong yang kedua? Di dalam bacaan tadi? Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Fungsinya dia apa di situ? Sebagai penolong, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Fungsi Roh Kudus sebagai penolong, dia menyertai kita selama-lamanya. Siapa yang disertai itu? Pertanyaannya, siapa yang disertai itu? Anda lihat yang di ayat yang ke-15, siapa yang disertai? Ya, di ayat 15 itu. Coba perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan. Jadi ada syarat. Ya. Orang yang disertai dengan Roh Kudus itu syaratnya adalah ayat 15. Jika kamu mengasihi Tuhan, ya, aku itu Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Jadi siapa yang ditolong? Menurut Anda siapa yang ditolong? Orang yang mau mentaati perintah Tuhan. Orang yang mau mengasihi Tuhan dan taat dan setia kepada Tuhan lewat perintah-perintahnya. Di mana perintah Tuhan itu? Di mana Anda temukan perintah Tuhan? Di Alkitab. Anda tidak bisa memahami perintah Tuhan kalau Anda tidak pernah baca Alkitab. Itu sama juga dengan nanti Roma 10 ayat 14 dan 15 itu. Bagaimana kita bisa mengenal Dia kalau kita sendiri tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Nah, itu sama seperti itu. Ada yang rajin baca Alkitab sebulan sekali? Ada yang rajin baca Alkitab 3 bulan sekali? Ada yang rajin baca Alkitab seminggu sekali? Ada yang seminggu sekali? Ada yang setiap hari? Ada, setiap hari ada. Setahun sekali? Ini ciri bahwa Anda pasti akan mengalami kesulitan mengenal tentang perintah Allah. Kalau Anda tidak pernah baca Alkitab. Padahal di sana dikatakan bahwa jika kamu, itu syarat itu. Jika kamu mengasihi aku, kamu harus taat kepada perintahku.
Coba Anda buka Yohanes 14 ayat 12. Ya, jangan bosan ya, saya hari ini memang pengen dialog dengan Anda. Mungkin akan beda dengan hari-hari sebelumnya ketika Anda beribadah. Coba Anda lihat Yohanes 14 ayat 12. Apa dia bilang di sana? Dibaca. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Yang baca yang di ini. Yang di layar. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang paling terakhir itu apa? Sebelum dia naik ke surga. Pekerjaan apa yang dia lakukan sebelum dia naik ke surga? Dia merelakan dirinya disalib. Dan dikatakan di sana, jikalau barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Siapa yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada disalib? Perintahnya pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dia rela disalib. Dia rela mati. Untuk saudara dan saya. Dan perintahnya disuruh, kalau kamu percaya padaku, pada Yesus maksudnya, lakukanlah pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Anda rela berkorban untuk saudara Anda, untuk orang tua Anda, untuk sahabat Anda. Mungkin Anda masih mikir-mikir. Padahal perintah Yesus, Anda harus melakukan lebih besar daripada itu. Itu adalah amanat bagi orang yang percaya. Baru disuruh datang ibadah PT saja. Coba berapa yang di rumah? Yang ibadah, yang ikut di rumah berapa orang? 10 orang. Ya, itu ada tertulis sana tuh, partisipannya ada 10. Ini yang hadir berapa? Anda tahu jumlah teman-teman Anda, PT. Totalnya ada 86 orang. Ya, berdasarkan data yang ada di database. Jumlah PT seluruhnya itu 86 orang yang tercatat di Maranatha. Jadi kalau 86 orang ini Anda adalah regenerasi untuk berikutnya. Kalau yang partisipasi 10 dan yang ada ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 23 orang. Maka ada 63 orang kemana? Itu baru salah satu perintah yang kecil saja. Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar ketika Anda mau berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah PT saja Anda enggak ogah-ogahan. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa benar-benar Anda mengasihi Tuhan dan taat kepada perintahnya? Salah satu perintahnya adalah beribadahlah kepada Tuhan. Itu perintah. Oke, kita balik lagi ke bacaan kita. Kita lihat bahwa Roh Kudus sebagai penolong apa yang dia tolong. Coba kita lihat Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Yang sudah ketemu tolong baca.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, kita lihat bagaimana peran Roh Kudus menolong ketika kita tidak mampu untuk berdoa. Anda pernah lihat orang yang tiba-tiba dia koma, gak bisa apa-apa, ngapain? Ya, ketika seseorang koma, gak bisa ngapa-ngapain, dia sudah gak bisa berdoa. Tapi karena dia adalah orang yang percaya pada Tuhan, dia adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, Roh Kudus yang membantu dia berbicara tentang keluhan-keluhannya. Ya, Roma 8 ayat 26 dan 27. Dan Allah menyelidiki apa kata Roh itu. Inilah yang dikatakan Roh Kudus sebagai penolong. Satu saat Anda mungkin sudah begitu mengalami satu permasalahan, Anda sudah tidak bisa lagi mendapat jalan keluarnya seperti apa. Anda sampai sudah nggak bisa berkata apa-apa. Tapi Roh Kudus bisa menolong Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Anda pada Tuhan. Yang berikut, peran Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Apa yang menjadi pernyataan di situ? Yohanes 16 ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, di sana perannya sebagai apa? Pemimpin. Dia memimpin kamu. Ya. Apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi peran Roh Kudus selaku pemimpin, selaku penolong, selaku penghibur, pemberi kuasa supaya berani. Kalau peran Roh Kudus seperti itu, perlu enggak Roh Kudusnya di dalam hidup kita? Perlu enggak? Perlu. Syaratnya bagaimana supaya Roh Kudus diam di dalam diri kita? Tadi di Yohanes 14 ayat 15 syaratnya, masih ingat? Coba lihat kembali Yohanes 14 ayat 15, karena biasanya kita kalau setelah baca kita lupa. Apa syaratnya? Mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita bilang kita butuh Roh Kudus itu, maka kita harus mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Sederhana sekali. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda taat dan setia pada perintahnya. Salah satu perintahnya yang sederhana ialah Anda harus membaca Alkitab supaya mengenal Dia. Yang kedua,
Anda harus beribadah. Karena itu perintah Allah. Itu perintah Tuhan. Di mana perintahnya? Mari kita buka Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai dengan 28. Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai 28. Saya baca, Anda simak baik-baik. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ya, yang bagimu dan bagi anak-anakmu. Artinya sampai dengan keturunan Anda. Ya, ingat apa yang perintahnya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi ibadah itu turun-temurun, harus dipelihara. Apa arti ibadah? Ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan. Itu makna ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita datang mengucap syukur karena anugerah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi beribadah itu bukan hanya karena, kalau orang Kristen hari Minggu memang harus beribadah. Bukan itu. Bukan formalitas karena kita orang Kristen. Tetapi kita datang mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma itu. Dan perintah Tuhan harus pelihara ini turun-temurun. Beritahu anak-anakmu, nanti anak-anakmu juga kasih tahu anak-anaknya. Kan itu terus menerus. Dan kita lihat bahwa dari zamannya perjanjian lama sampai dengan sekarang kita masih terus beribadah. Itu artinya apa? Karena diturunkan perintah itu. Kalau pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita tidak pernah menurunkan perintah itu kepada orang tua kita, mungkin kita juga nggak beribadah seperti ini. Ketika kita sekarang bisa beribadah, artinya orang tua atau nenek moyang kita, mereka juga taat dan setia kepada perintah Tuhan itu. Itu salah satu indikatornya. Coba kalau sekarang orang-orang sudah tidak pernah beribadah, terlepas dari dia mau agama Kristen, mau agama apa saja, mereka semua beribadah dengan caranya sendiri-sendiri. Artinya mereka taat dan setia pada perintah Tuhan. Dia kasih tahu, lu jangan lupa beribadah. Jadi kalau orang tua pagi-pagi kasih bangun, ingat sekolah minggu. Nanti aja minggu depan. Jangan. Itu pertanda Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan kalau Anda datang beribadah. Ya, yang di rumah juga tolong pahami ini. Jadi kalau Anda ikut beribadah bukan saja formalitas Anda selaku agama Kristen, tetapi
Anda harus mengucap syukur pada Tuhan karena anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada Anda. Ada dua, saya ingin memperdalam sedikit makna dari ibadah itu. Ada dua makna dalam Alkitab memberitahukan pada kita, mengajarkan kepada kita. Coba Anda buka 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga. Satu Raja-Raja 9 ayat yang ketiga. Mari kita lihat ini ya. Coba kita lihat dulu dari ayat yang pertama supaya kita tahu persis. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ya, di ayat yang pertama ini mau bilang bahwa Salomo setelah mendirikan bait Allah. Ya, Anda perhatikan. Di ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Anda lihat bagaimana bait Allah itu, Tuhan bilang nama Tuhan ada di situ selama-lamanya. Dan kenapa di situ dikatakan bahwa mataku dan hati Tuhan, ya, mata Tuhan dan hati Tuhan ada di bait Allah. Artinya setiap umat yang percaya ini datang beribadah di rumah Tuhan itu, Tuhan melihat dengan matanya apa yang menjadi persoalan yang Anda inginkan. Tuhan melihat dengan hatinya, ikut merasakan apa yang Anda butuhkan. Apa yang sedang Anda gumuli. Tuhan tahu. Jadi kalau Anda datang di rumah ibadahnya itu, Anda berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan tahu persis. Apalagi kalau Anda datang, Anda coba lihat masuk ke gereja. Beberapa perilaku warga jemaat. Sudah datang duduk di gereja tapi ngobrol. Bukan membangun relasi dengan Tuhan. Ngobrol. Kadang-kadang pendeta sudah khotbah pun masih ngobrol. Itu artinya apa? Anda tidak membangun relasi dengan Tuhan yang ada di rumahnya itu. Padahal Tuhan bilang mataku dan hatiku ada di situ. Aku lihat. Aku ingin merasakan. Tetapi kita datang tidak membangun relasi dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mau datang beribadah, fokus. Anda berjumpa dengan Tuhan. Karena mata dan hati Tuhan ada di situ. Jadi kalau hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan, karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau nanti ibadah di rumah, apa dasarnya? Kalau kita beribadah di rumah, itu adalah tradisi jemaat mula-mula. Ya, tradisi jemaat mula-mula. Bagaimana cara mereka beribadah pada Tuhan? Mari kita lihat Kisah Para Rasul yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46
sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana ciri jemaat mula-mula? Mereka itu disukai semua orang. Mengapa mereka disukai semua orang? Karena mereka selalu berkumpul di rumah Allah dan di rumah masing-masing. Sehingga GPIB menganut dua cara ibadah untuk hari Minggu itu di gereja, hari Rabu itu di rumah. Kemudian dibagilah pelkat-pelkat. Ada pelkat PA, PT, GP dengan hari-hari ibadahnya. Ada yang di rumah, ada yang di gereja. Karena ada dasarnya. Nah, apakah kalau beribadah di rumah tidak berjumpa dengan Tuhan? Menurut Anda? Kalau beribadah di rumah berjumpa enggak dengan Tuhan? Karena di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan ada di rumahnya. Artinya di bait Allah. Kalau di rumah kita, ada enggak Tuhan ada? Tuhan ada enggak? Tuhan ada enggak kalau Anda beribadah di rumah? Ya, Tuhan ada enggak? Coba Anda cari siapa yang bisa ketemu. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana tuh ayatnya? Bisa ketemu enggak? Bisakah Anda ketemu? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini apa artinya? Dimanapun Anda berkumpul,
dalam nama Tuhan, artinya berkumpul dalam ibadah. Karena nggak mungkin Anda berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang, tetapi Anda cuma ngobrol ngalur ngidul. Berkumpul dalam nama Tuhan. Jadi Anda mau berkumpul di rumah atau dimanapun, tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Ya, oleh karena itu, jika Anda mau berjumpa dengan Tuhan, yang pertama, Anda harus mau datang beribadah sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Mau di rumah, mau di gereja, Anda harus tahu maknanya. Ya, balik lagi bahwa peran Roh Kudus sangat kita butuhkan untuk memimpin, untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, supaya kita mampu untuk menjalankan peran kita dalam kehidupan orang percaya. Satu saat kita akan juga menjadi saksi kemanapun kita akan pergi. Tetapi kita butuh Roh Kudus itu untuk memimpin hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cukup ini ya, jelas ya hari ini bekal kita untuk seminggu ke depan. Ada yang masih kurang paham mungkin? Enggak, cukup? Cukup? Oke. Jelas. Kita mau respon firman Tuhan yang udah kita dengar dari KJ 376, ikut dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Persilahkan kepada Kak Ocu. Baik. Adik-adik, kita masuk ke doa syafaat. Aku turut mengundang Kakak Dondon untuk menemani aku berdoa. Teman-teman, ada yang ingin doakan? Aku lagi sakit, Ujian. Kak. Kenapa? Aku lagi sakit, Kak. Oh, Bagas lagi sakit ya? Eh, Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-teman di rumah ada yang sakit? Aku juga Kak sakit. Ruben juga. Ruben, Bagas. Teman-teman yang di gereja? Tiara. Ada lagi? Yang ujian? Ujian akhir berarti ya? Oke. Berarti Bagas, Ruben minta didoakan, terus yang di gereja ujian,
Ada lagi? Yang ulang tahun mungkin? Atau ada yang ingin menemani aku berdoa juga? Bareng Kakak Dondon? Ada? Ayo. Ayo, ada? Siapa Don? Siapa Don? AB. Kata Dila. Aduh, bosan sih Dila. Ayo dong. Pernah. Siapa? Dila belum pernah doa syafaat, Kak. Oke. Kenapa? Dila belum pernah doa syafaat. Dila ya, oke. Udah Dila mau pernah bantu dia. aku? Oke, yaudah. Gak apa. Kita mulai aja berdoa aja. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama Tuhan dalam persekutuan teruna Tuhan. Kami telah beribadah Tuhan, kami telah mendengar firman yang baru saja disampaikan Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk mengerti lebih dalam Tuhan, ajarkan kami untuk mau menerima Roh Kudus dalam diri kami ya Tuhan. Ajar kami lebih untuk bersabar, menerima cinta kasih terhadap sesama Tuhan. Ajari kami untuk hidup seperti Roh Kudus Tuhan, dan hidup bersama Roh Kudus sehingga kami dapat menuruti segala perintah-Mu Tuhan, seperti apa yang baru saja Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, terlebih bangsa dan negara kami di dalam masalah ekonomi Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati setiap pemerintah dari presiden hingga pemerintah paling terkecil RT dan RW Tuhan dalam lingkungan kami Tuhan. Engkau berkati setiap kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negara kami, dalam pemerintah kami Tuhan, sehingga dapat mensejahterakan warga-warganya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Berkati mereka, berkati setiap kehidupan masyarakat kami Tuhan, sehingga bukan kami saja yang hidup sejahtera Tuhan, tapi tetangga-tetangga kami, kawan-kawan sebelah kami Tuhan, sehingga apa yang menjadi keinginan kami dapat tercapai semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang sedang dalam masa pendidikan Tuhan. Engkau berkati setiap jenjang pendidikan mereka Tuhan, di mana mereka akan menjalani ujian akhir Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang mereka telah belajar Tuhan, materi-materi yang telah mereka belajar Tuhan. Engkau berkati sehingga apa yang telah mereka belajar Tuhan, telah mereka dapat mereka kerjakan sesuai dengan apa yang mereka bisa Tuhan. Jauhi segala godaan-godaan Tuhan dalam ujian mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan jujur dan teliti ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, dalam masa pemulihannya Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang ada dalam tubuh mereka, segala penyakit Engkau angkat ya Tuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama kami Tuhan, berkumpul di persekutuan teruna ini Tuhan, dapat merasakan cinta kasih sama dalam di persekutuan teruna Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pelkat persekutuan teruna ya Tuhan. Berkati pelkat persekutuan teruna ini Tuhan dalam segala bidangnya Tuhan, dalam segala
pengurusnya juga Tuhan dalam segala aktivitasnya Tuhan dalam setiap minggu Tuhan Engkau berkati ibadah-ibadah yang akan mendatang Tuhan. Engkau berkati setiap kakak layan yang akan melayani ya Tuhan. Engkau berkati setiap adik layan yang akan datang ya Tuhan. Sehingga biarlah persekutuan ini menjadi wadah bertumbuh setiap umat maupun anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, berkati juga kekalayan kami ya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kejar, semua cita-cita, semua karir, semua impian mereka biarlah menjadi dalam kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati setiap langkah mereka, apa yang mereka ambil Tuhan, Engkau berkati biarlah tetap menjadi keputusan terbaik mereka Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Tuhan Yesus, di rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami ini Tuhan, GPB Maranatha Bandung. Biar Engkau memberkati KMJ, pendeta jemaat dan majelis dan setiap orang yang bekerja di sini. Biar Engkau menggunakan mereka untuk selalu melayani-Mu dalam gereja ini Tuhan. Dan biarlah gerejanya juga selalu terbuka untuk orang-orang yang mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja ini selalu terbuka untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat orang tua kami masing-masing juga ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi umur panjang kepada mereka, rezeki yang melimpah juga ya Tuhan. Dan biarlah Kau juga menyembuhkan bagi orang tua kami yang sedang sakit ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Biarlah kami yang secukupnya dalam penafsuran kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Terima kasih kehadiran. Sekarang kita masuk pada ajakan persembahan. Sebelumnya ada ayat persembahan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Oke, sambil dipersiapkan persembahannya untuk yang di rumah juga. Persembahan dapat disalurkan dengan cara transfer langsung ke nomor rekening GPB Maranatha Bandung 1310081999981 atas nama GPB Maranatha Bandung. Jangan lupa mencantumkan angka 2 di akhir nominal, misalnya 5.000 jadi 5.002, 10.000 jadi 10.002 gitu ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu pujian dari GB 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih
dipersilakan memberikan persembahan. Buat yang di rumah juga dipersilakan QR code-nya boleh langsung di-scan. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan dirimu di atas mengatasi bumi. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita akan bangkit berdiri, kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami dapat memberikan sedikit dari yang kami punya Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja dan dapat dikelola dan diproses juga dengan baik. Engkau mau berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, hingga kiranya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Inilah persembahan kami Tuhan Yesus, terimalah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Oke, kita akan masuk ke dalam turn update. Masih semangat? Kita ibadah ya. Yang pertama, kalau boleh aku ingatkan sekali lagi, kalau waktunya nyanyi, bernyanyilah ya. Kalau tadi Om Mea Dilak sudah sampaikan, ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita ya. Kita ibadah sebagai bentuk ungkapan syukur, bukan formalitas. Jadi kalau misalnya kita buat memuji Tuhan aja malas. Oke, saya harap minggu depan saya bisa melihat adik-adik Teruna yang lebih bersemangat buat nyanyi. Oke, untuk turn update yang pertama, yang pasti mewakili pengurus dan kakak pelayan Pekat Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih kepada Om Yadilak. Terima kasih Om sudah berkenan membagikan firman dalam ibadah Teruna pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Om senantiasa ya Om. Yang pertama, kemudian yang kedua, minggu depan kita masih tetap ibadah Teruna seperti hari ini. Kita masih akan tetap lakukan secara daring dan luring. Saya sangat senang melihat progres ya. Waktu itu pertama kita bikin lagi onsite di sini hanya 3-4 orang. Terus mulai naik jadi 6-7 orang. Terus turun lagi jadi cuma 3 orang atau 4 orang lagi. Tapi makin kesini makin lama, maaf ya pakai masker, makin lama makin kesini puji Tuhan jumlahnya makin bertambah ya.
yang ada di gereja. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih di di Zoom dengan kamera yang non aktif, diharapkan mungkin bisa terus ibadah turunannya boleh bergabung di gereja sehingga bisa makin banyak nih yang gabung di gereja. Oke. Kemudian mau ngingetin lagi buat adik-adik juga, kalau tadi Om Dilak sempat bilang kalau dari data yang ada di gereja kita ini teruna itu kurang lebih jumlahnya 86 ya, Om ya, betul ya, 86 ya. Yang hadir di sini tadi 14 ya, benar nggak? 5, 10, 11, 12, 13 sebenarnya, 13 tambah yang ada di sini 10, 23. Berarti masih baru seperempatnya, baru 25% kurang lebih ya. Artinya masih ada sekitar 50-an yang masih harus kita cari ya. Jadi tugas kita bersama, yuk buat yang misalnya, karena ini sekolahnya kan udah onsite ya, masih ada yang online nggak sekolahnya? Nggak ya? Jadi kalau misalnya ketemu di sekolah, dia udah lama nih nggak kelihatan di Teruna, diajakin temannya ya, atau mungkin rumahnya deketan, pas mau berangkat ke sini boleh nyamper dulu ya, dipanggil buat berangkat sama-sama ke ibadah Teruna di gereja ya. Karena memang mau tidak mau adik-adik kita harus kembali lagi ke ibadah tatap muka ya. Jadi mungkin masih peralihan, jadi akhirnya masih ada yang online juga, tapi lama kelamaan lambat laun kita harus mau nggak mau harus mulai beradaptasi lagi untuk pertemuan ibadah kita secara langsung, secara on-site. Jadi nggak akan ada lagi nanti yang ibadah di online gitu ya. Untuk siapa aja nih, Yvette, Bagas, Yehezkiel, Ruben, terus siapa lagi nih, Talita, Feli ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa gabung ibadah turunannya di gereja, oke? Adiknya kami ya. Oke. Untuk bulan ini kita ada rencana untuk untuk olahraga bareng lagi nih. Jadi kita sudah geliatkan kembali. Bulan lalu kita sudah badminton, dan ternyata saya baru tahu di situ ya, ternyata kita punya bibit-bibit atlet badminton juga ya. B ya. AB ini jago ternyata main bola tangkis ya. AB, Bagas boleh lah diajakin lagi buat olahraga bareng. Untuk bulan ini kita akan olahraga bareng futsal ya rencananya ya. Dari ini kemarin, dari Google Form survei yang kemarin di share sama adik-adik, ternyata suara terbanyaknya setelah badminton itu futsal. Jadi nanti buat adik-adik dihitung aja infonya, kita masih memastikan lagi teknis dan waktunya kapan. Tapi yang pasti bulan ini kita akan olahraga bareng lagi. Oke, mungkin itu aja. Ada tambahan dari kakak-kakak lain? Oh ya, satu lagi berarti untuk adik-adik yang akan menjalani ujian di sekolah, tetap semangat, tetap berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, minta Tuhan untuk memampukan kalian untuk bisa menjalankan ujiannya dengan baik ya. Ora et labora, jadi bekerja, berdoa. Kerjanya kalian apa? Belajar. Jadi kalau berdoa tapi nggak belajar, kalau saya bilang konyol ya, bunuh diri juga gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba tapi nggak belajar ya. Jadi berdoa dan belajar. Oke, mungkin itu aja, dikembalikan kepada Kak Tiara. Kita akan tutup ibadah kita. Saya undang buat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian penutup. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Setelah ini mungkin mohon kesediaan Om Dilak untuk menutup dalam doa dan berkat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh melakukan ibadah dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing maupun kami akan kembali ke rumah, Tuhan juga beserta dengan kami, tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan untuk ambil saat teduh pribadi ya. Sudah selesai, selamat hari. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih, Selamat hari Om. Minggu. Happy Sunday all. Happy Sunday semuanya. Dadah. Dadah, dadah. Yang basket olahraganya tahan dulu ya, futsal dulu. Kasian. Basket, yuk basket. Belum. Tumben Kak Andre nggak ada ya di Zoom ya? Tumben. Don kemana aja Don?